Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Koset dan Teorema Lagrange. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu definisi 4.8 tentang product of subset. X dong. Sorry. Di sini product of subset atau operasi himpunan bagian. Dimisalkan A dan B adalah himpunan bagian yang tidak kosong dari grup G, di mana operasi AB ini didefinisikan sebagai AB, yaitu X anggota G, sedemikian sehingga X yaitu sama dengan AB, terdapat A anggota A dan B anggota B. Produk ini dibentuk dengan menggunakan operasi grup pada G, di mana formulasi yang tepat yaitu A operasi biner bintang B, yaitu X anggota G, sedemikian sehingga X sama dengan A operasi biner bintang B, terdapat A anggota A dan B anggota di B, di mana simbol biner bintang ini menyatakan operasi pada grup G. Beberapa sifat dari produk ini layak disebutkan untuk subhimpunan tak kosong A, B, dan C dari grup G, yaitu A dikali dalam kurung BC sama dengan A BC, sedemikian sehingga A elemen A dan B elemen B dan C elemen C, yaitu nanti hasilnya itu AB dikali C, maka B sama dengan C, maka AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, di mana simbol matematikanya itu A dan B atau A dan B subset G. A tidak sama dengan himpunan kosong, B tidak sama dengan himpunan kosong, maka AB sama dengan X elemen G, sedemikian sehingga X sama dengan AB, di mana terdapat A elemen A dan terdapat B elemen B. Untuk negasinya, AB sama dengan X elemen G, sedemikian sehingga X tidak sama dengan AB untuk setiap A elemen A dan untuk setiap B elemen B. Berikut contoh. Perhatikan himpunan bagian A dan himpunan bagian B di dalam grup G S3. Benar ya? Permutasi S3 di sini dibahas kayak materi yang sebelumnya, yaitu di sini dibuktikan bahwa perkalian A dan B itu tidak sama dengan perkalian B dan A. Di sini dilihat hasilnya bahwa yang berbeda itu ada elemen 1 dan 2. Elemen 2 dan 3 dan 1 dan 3. Next. Berikut contohnya diberikan grup G, bilangan bulat operasi penjumlahan dengan bilangan bulat modulo 6. Dimisalkan A 0,3 0 dan 3, B 0, 2 dan 4, dan C anggotanya 0, 1 dan 5. Tentukan nilai AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, dan A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan CA. Pertama yaitu dihitung AB-nya, diperoleh hasilnya 0, 2, 4, 3, 5, dan 1. Kemudian menghitung A plus C, diperoleh 0, 1, 5, 3, 4, 2. Kemudian dibandingkan A plus B dan A plus C, sehingga A plus B itu sama dengan
bilangan bulat modulo 6 dan A plus C itu sama dengan bilangan bulat modulo 6. Jadi A plus B itu sama dengan A plus C. Di sini itu karena grupnya komutatif atau abelian. Di sini B plus A itu sama dengan A plus B dan C plus A sama dengan A plus C. Maka B plus A sama dengan bilangan bulat modulo 6 dan C plus A bilangan bulat sama dengan bilangan bulat modulo 6, sehingga B plus A itu sama dengan C plus A. Jadi di sini A plus B itu sama dengan A plus C dan B plus A sama dengan C plus A, tetapi A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C. Next baru. Berikutnya soal hampir sama dengan contoh, di mana himpunan bagian A-nya itu 1, 3, 2, dan 1, 3. Sedangkan himpunan B-nya itu 1, 2, dan 2, 3. Di sini ditentukan apakah himpunan AB sama dengan BA. Di sini tuh hasil A dikali B itu 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, dan 1, 2, 3. Sedangkan B kali A itu 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, dan 1, 2, 3. Nah, karena AB memiliki elemen 2, 3 tetapi BA tidak memilikinya, sedangkan BA memiliki elemen 1, 2, sedangkan AB tidak memilikinya. Jadi karena elemennya berbeda itu, maka A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Next. Selanjutnya definisi 4.9 yaitu sifat-sifat operasi himpunan bagian. Misalkan A, B, dan C menyatakan himpunan bagian tak kosong dari grup G, dan misalkan menyatakan suatu elemen dari G, maka pernyataan berikut berlaku, di mana yang pertama yaitu sifat asosiatif. A dikali BC sama dengan AB dikali C. Di sini akan dibuktikan yang pertama itu misalkan diambil X anggota A dikali BC, maka X sama dengan A dikali BC untuk setiap A elemen A dan suatu elemen BC elemen BC, di mana B anggota B dan C anggota C. Karena G adalah grup, berlaku sifat asosiatif yaitu X A dikali BC sama dengan AB dikali C. Dikarenakan AB elemen AB dan C anggota C, maka AB dikali C elemen AB dikali C. Jadi A dikali BC itu subset atau himpunan bagian dari AB dikali C. Yang kedua, misalkan Y elemen AB dikali C, maka Y sama dengan AB dikali C untuk suatu AB elemen AB, di mana A anggota A, B anggota B, dan C anggota C. Berdasarkan sifat asosiatif grup yaitu Y sama dengan AB dikali C sama dengan A dikali BC. Jadi AB dikali C itu subset dari A dikali BC. Karena keduanya inklusi terpenuhi, maka A dikali BC itu sama dengan AB dikali C. Kemudian yang B, sifat yang kedua yaitu B sama dengan C, maka AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA. Di mana himpunan AB yaitu AB sedemikian sehingga A anggota A, B anggota B, di mana karena setiap B di B bisa diganti dengan B yang sama di C, maka AB sedemikian sehingga A elemen di A dan B elemen di B sama dengan AC sedemikian sehingga A elemen A dan C elemen C, yaitu sama dengan AC. Hal yang sama berlaku untuk BA sama dengan CA. Yang ketiga yaitu operasi AB tidak komutatif, di mana contohnya yaitu dalam satu grup tak abelian G, dipilih A yaitu elemen identitas dan G, dan B sama dengan elemen identitas dan H, di mana GH itu tidak sama dengan HG. Maka GH itu GH itu elemen AB,
tetapi GH belum tentu berada di BA kecuali jika GH sama dengan HG, di mana dalam operasi perkalian grup. Sebagai contoh, himpunan bagian A yaitu beranggotakan elemen identitas dan 1, 2. Kemudian anggota himpunan B, elemen identitas dan 1, 3. Maka AB itu satu nilainya diperoleh 1, 3, dan 2. BA 1, 2, dan 3. Karena keduanya berbeda, jadi benar bahwa AB pada umumnya tidak komutatif. Banyaknya. Kemudian sifat yang keempat yaitu AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Misalkan ini G bilangan bulat operasi penjumlahan, misalkan A yaitu seluruh bilangan bulat, terus B itu anggotanya 0, C anggotanya 1. Dimana kalau A plus B itu hasilnya tetap bilangan bulat, sedangkan A plus C itu sama juga bilangan bulat, tetapi karena setiap bilangan bulat ditambah 1, maka akan menghasilkan bilangan bulat. Di sini terbukti bahwa AB itu sama dengan AC, di mana keduanya adalah bilangan bulat, tetapi B-nya itu tidak sama dengan C. Yang kelima yaitu GA itu sama dengan GB, maka A sama dengan B. Langsung ke bukti, diketahui GA itu sama dengan GB, dikalikan kedua sisi dengan G inverse dari kiri, kemudian menggunakan sifat asosiatif dari poin A sebelumnya. Dikarenakan G inverse dan G itu sama dengan E elemen identitas A sama dengan elemen identitas B. Jadi sesuai definisi itu, elemen identitas A itu sama dengan elemen identitas A, sedemikian sehingga elemen A sama dengan A, sedemikian sehingga anggota A sama dengan A. Maka terbukti bahwa A sama dengan B. Next saja. Simpel next. Berikutnya contoh. Saya ngambil salah satu sifatnya, diberikan grup bilangan bulat terhadap penjumlahan, misalkan A itu anggota himpunannya 1 dan 2, B 10, dan C itu 0 dan 100. Yang pertama itu menghitung A dikali BC, nanti diperoleh 11, 111, 12, dan 112. Untuk langkah keduanya itu menghitung AB dikali C, nanti menghasilkan 11, 111, 12, dan 112. Jadi keduanya menghasilkan himpunan yang sama persis. Jadi ini membuktikan sifat asosiatif yaitu A dikali BC sama dengan AB dikali C. Kemudian yang non contoh, diberikan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Pada bilangan bulat, di sini secara umum berlaku A min B min C itu tidak sama dengan A min B dikali B min C. Kok dikali? Di sini misalkan hasil kali itu 2 subset sebagai hasil pengurangan elemen-elemennya. Misalkan itu anggota A 10, B 5, C 2. Yang pertama itu menghitung A dikali BC, nanti diperoleh 7. Kemudian yang kedua menghitung AB dikali C, diperoleh nilai 3. Jadi 7 dan 3 itu berbeda, diperoleh A dikali BC itu tidak sama dengan AB dikali C. Jadi sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi pengurangan ini. Kemudian ada soal, diberikan grup G bilangan bulat modulo 6 operasi penjumlahan, di mana didefinisikan sebagai A plus B, yaitu A plus B modulo 6, sedemikian sehingga A anggota A, B anggota B. Kemudian dimisalkan anggota A yaitu 1 dan 2, B 0 dan 3, C 2 dan 4. Di sini akan dibuktikan bahwa A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Yang pertama itu menghitung ruas kiri B plus C,
diperoleh nilai 1, 2, 4, dan 5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung A plus B plus C. Diperoleh nilai A plus B-nya itu 1, 4, 2, dan 5. Kemudian menghitung A plus B plus C. Di sini 1, 2, 4, dan 5 itu plus 2, menghasilkan 3, 4, 0, 1. Kemudian 1, 2, 4, 5 plus 4, menghasilkan 5, 0, 2, dan 3. Kemudian digabungkan A plus B plus C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu bilangan bulat modulo 6. Karena kedua ruas menghasilkan himpunan yang sama, yaitu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, yaitu bilangan bulat modulo 6, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi terbukti bahwa sifat asosiatif berlaku untuk operasi penyebelahan subset dalam grup bilangan bulat modulo 6. Lanjut berikutnya yaitu definisi koset. Misal H adalah subgrup dari G, untuk setiap A di G berlaku AH adalah semua himpunan X di anggota G, sedemikian sehingga X sama dengan AH, terdapat H kecil adalah anggota H besar. Nah, definisi tersebut adalah definisi dari koset kiri dari H di G. Nah, demikian juga HA disebut koset kanan dari H di G. Untuk simbol matematikanya, misal G adalah grup dengan operasi biner bintang dan H subgrup dari G, untuk setiap A anggota G, koset kiri adalah semua himpunan X anggota G di mana terdapat H anggota H sehingga X sama dengan AH. Sedangkan untuk koset kanan, HA adalah semua himpunan X anggota G di mana terdapat H kecil anggota H besar, sedemikian hingga X sama dengan HA. Itu adalah untuk definisinya koset kanan. Kemudian untuk negasinya, misal G adalah grup terhadap operasi biner bintang dan H subgrup dari G, terdapat A anggota G, koset kiri tidak sama dengan himpunan X anggota G, di mana untuk setiap H kecil anggota H besar, X tidak sama dengan AH. Sedangkan untuk koset kanan, negasi dari koset kanannya, HA tidak sama dengan himpunan X anggota G, untuk setiap H anggota H tidak berlaku X tidak sama dengan HA. Lanjut untuk contohnya, ini misal Z adalah grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat dan 3Z merupakan salah satu subgrup dari Z. Tentukan koset-koset kiri dari 3Z di Z. Nah, ini berdasarkan nanti aja. Definisi koset kiri tadi kan AH ya. AH sama dengan AH gini. Nah, itu A-nya dari grupnya, kemudian H subgrupnya. Grupnya kan dia Z terhadap bilangan bulat ya, terhadap penjumlahan. Jadi ini nanti jadi gini, A plus H sama dengan A plus H. Misal kita ambil salah satu anggota Z-nya 0, maka 0 plus H-nya itu 3Z. 3Z sama dengan 0 ditambah negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, dan 9. Setelah dihitung untuk 0 tambah 3Z, 1 plus tambah 3Z sampai 5 tambah 3Z, itu ternyata ketika 3 plus 3Z itu bentuk himpunannya kembali ke 3Z atau 0 tambah 3Z, sehingga dia itu akan berputar seperti itu kosetnya, sehingga bisa ditunjukkan bahwa 3Z
1 plus 3Z dan 2 plus 3Z itu merupakan koset kiri dari 3Z di Z. Dan untuk contoh, misalkan G grup Z terhadap tambah dengan subgrupnya H sama dengan 2Z, tentukan apakah himpunan A, 0, dan 1 merupakan koset dari H di G. Nah, ini caranya sama seperti tadi, jadi kita cari dulu kosetnya. Untuk A0 itu diperoleh 2Z, kemudian ketika A-nya sama dengan 1 plus H itu 1 plus 2Z. Nah, untuk ketika A kita ambil 2 itu dia 2Z lagi, 3, 1 plus 2Z. Jadi dia hasil kosetnya 2Z, 1 plus 2Z itu berputar. Lanjut. Nah, dari dua kemungkinan koset tersebut, jadi kita hanya jadi dari perhitungan tadi kita hanya punya 2 kemungkinan koset. Selanjutnya cek apakah koset tersebut sama dengan A, 0, dan 1. Nah, itu kan A tidak sama dengan 2Z karena 1 bukan anggota dari 2Z. Dan 1 plus 2Z itu juga tidak sama dengan A karena 0 bukan anggota dari 1 plus 2Z. Sehingga himpunan A tadi bukan koset kiri dari H di G. Lanjut untuk soal dan solusi, misal grup S3 permutasi berderajat 3 dengan anggotanya siklus identitas siklus 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, dan 2, 3 adalah grup permutasi dan diberikan subgrupnya K, yaitu identitas dan siklus 1, 2 untuk elemen A 1, 2, 3 anggota S3, tentukan koset kiri dan koset kanannya. Ini untuk perhitungannya sama seperti tadi, cuma ini kan dia permutasi ya. Jadi operasinya seperti yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya kemarin. Kita berangkatnya dari yang paling belakang, 2 dipetakan ke 1, kemudian ke siklus selanjutnya 1 dipetakan ke 2. Nah, itu sedemikian hingga hasilnya untuk koset kiri itu himpunan siklus 1, 2, 3 dan 1, 3. Nah, untuk koset kanannya berdasarkan definisi koset kanan kan dia kebalikannya dari koset kiri ya. Kalau koset kiri AH, kalau koset kanan HA. Itu kita hitung. Kemudian hasilnya untuk koset kanan itu himpunan siklus 1, 2, 3 dan 2, 3. Maka dari sini kita bisa lihat kalau koset sorry ini salah ya. Ini harusnya KA ini. Jadi koset kiri dan koset kanan itu tidak sama. Karena yang satu punya kan himpunan siklus 1, 2, 3 dan 1, 3. Satunya himpunan siklus 1, 2, 3 dan 2, 3. Next. Nah, karena dia tidak sama, selanjutnya kita akan tunjukkan apakah koset kiri itu beririsan dengan koset kanan bukan himpunan kosong. Dari solusi tadi yang kita peroleh dari AK dan KA itu kan memiliki satu siklus yang sama, yaitu 3 siklus ini 1, 2, 3. AK-nya punya siklus 1, 2, 3, KA-nya juga punya koset 1, 2, 3, sehingga jelas bahwa AK irisan KA, koset kanan irisan koset kiri itu bukan himpunan kosong. Nah, dari soal ini tadi kita peroleh bahwa koset kiri dan kanan itu dapat berbeda dalam grup yang tidak komutatif. Contohnya di soal tadi. Namun keduanya itu beririsan dan memiliki elemen persekutuan. Lanjut. Selanjutnya adalah lemma partisi koset kiri, di mana definisinya misalkan H adalah subgrup dari grup G, koset kiri yang berbeda dari H di G membentuk suatu partisi dari G, yaitu memisahkan elemen-elemen G menjadi himpunan bagian yang saling lepas atau disjoin.
Selanjutnya, oh ya, ini pembuktian dari lemanya. Jadi kita di sini berangkatnya kita punya AH, koset kiri AH itu beririsan dengan koset kiri BH, di mana dia bukan himpunan kosong. Akan dibuktikan kalau koset kiri AH itu sama dengan koset kiri BH. Nah, karena dia beririsan, maka pasti ada satu, setidaknya ada satu yang elemen yang sama. Kita misalkan Z, maka ada H1 dan H2 anggota Z, sehingga Z sama dengan AH1 sama dengan BH2. Kemudian selanjutnya dari situ kita kalikan dengan inverse-nya H1, sehingga kita peroleh A sama dengan BH1 kali H2 kali H1 inverse. Selanjutnya H2 kali H1 inverse itu kita misalkan sebagai H3. Karena H tadi subgroup, maka H3 juga subgroup dari H, sehingga diperoleh A sama dengan BH3. Selanjutnya akan ditunjukkan koset kiri AH itu subset koset kiri BH. Ambil sembarang X anggota AH, maka X sama dengan AH untuk suatu H kecil anggota H besar. Nah, itu dari yang kita punya sebelumnya, itu kita substitusikan di sini. Selanjutnya dari situ kita tahu bahwa AH itu subset dari BH. Kemudian yang selanjutnya akan ditunjukkan kalau BH itu juga subset dari AH. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, di situ kita juga peroleh bahwa BH itu subset dari AH. Next. Nah, karena AH dan BH, AH subset BH dan BH subset AH, maka terbukti kalau AH sama dengan BH. Nah, akibatnya dari lemma ini, untuk setiap A dan B anggota G, koset kiri AH sama dengan koset kiri BH, atau koset kiri AH irisan koset kiri AH dan koset kiri BH itu bukan himpunan kosong. Selanjutnya contoh ya, ini diberikan grup permutasi S3 dengan anggotanya identitas siklus 1, 2, 3 dan seterusnya, dan subgrupnya K siklus 1 dan 1, 2. Tunjukkan bahwa koset-koset kiri membentuk partisi di G. Nah, ini pertama sama seperti sebelumnya, jadi kita mencari dulu koset-koset kirinya dari subgrup K dan grup G. Itu misalnya untuk koset ini yang 1, 2 siklus 1, 2, 3 itu 1, 2, 3 dikalikan dengan K, 1, 2, 3 dioperasikan dengan K, diperoleh himpunan siklus 1, 2, 3 dan 1, 3. Nah, menggunakan lemma tadi, karena 1 dan 3 itu elemen anggota dari siklus 1, 2, 3 K, berdasarkan lemma dua koset yang beririsan harus sama. Kemudian untuk koset dari siklus 2, 3 itu juga sama seperti koset 1, 2, 3, sedemikian hingga koset kiri yang berbeda dari K dalam G itu ada K 1, 2 siklus 1, 2, 3 K dan siklus 1, 3, 2 K. Dan partisi dari G, jadi partisi dari G-nya K gabungan siklus 1, 2, 3 K gabungan siklus 1, 3, 2 K. Oke, ini untuk contohnya diberikan grup G, Bukan contoh. Z, non contoh ya, diberikan grup G, Z modulo 6 terhadap operasi tambah dan subgrupnya H.
0, 2, dan 3, tentukan koset kiri dari H di G dan tentukan apakah koset tersebut membentuk partisi dari G. Nah, untuk penyelesaiannya ini sama ya seperti sebelumnya. Jadi kita cari dulu koset-koset kirinya, kemudian setelah diperoleh, ini karena hanya tadi belum disebutkan bahwa dia subgroup, maka kita buktikan dulu kalau hanya subgroup. Setelah dibuktikan ternyata H ini tidak subgroup, tidak memenuhi sifat subgroup yang tertutup, sehingga H bukan subgroup dari G. Nah, karena H itu bukan subgroup dari G, maka koset-koset kirinya itu tidak saling lepas. Kosetnya tidak saling lepas. Sebelum ke teorema Lagrange, kita ke definisi indeks terlebih dahulu. Next. Jadi indeks ini didefinisikan misalkan H adalah subgroup dari G, maka banyak koset kiri yang berbeda dari H di G itu disebut indeks H di G dan dinotasikan dengan ini berarti adalah indeks H di G. Kemudian untuk simbol matematikanya berarti untuk setiap G dan untuk setiap H dengan G group dan H subgroup dari G, maka indeks H di G itu sama dengan banyaknya himpunan GH sedemikian hingga G itu elemen G kecil, elemen G besar, elemen grup. Untuk negasinya berarti terdapat G dan terdapat H dengan G group dan H subgroup dari G. Kemudian negasinya maka itu dan indeks H di G itu tidak sama dengan banyaknya himpunan GH dengan G itu elemen grup. Next. Nah, untuk contohnya misalkan tentukan indeks dari himpunan H 0, 3, dan 6 subgroup dari grup G bilangan bulat modulo 9 dengan operasi penjumlahan. Berarti kita mendaftar dulu anggotanya grup bilangan bulat modulo 9, berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian berarti order grupnya ada 9. Kemudian tadi kan udah disebutkan bahwa H itu adalah subgroup dari G, maka order H-nya itu ada 3, berarti 0, 3, dan 6. Nah, kemudian untuk bentuk kosetnya, berarti dia kan karena dia adalah grup aditif, maka G ditambah H G plus di mana elemen. Nah, ini adalah bentuk koset aditifnya. Berarti kita tadi kan anggota grupnya dari 0 sampai 8. Berarti untuk G0 berarti diperoleh diperoleh 0 ditambah dengan subgrupnya, berarti 0, 3, dan 6. Ini adalah subgroup. Untuk selanjutnya berarti G1 diperoleh 1 ditambah himpunan H, berarti 1, 4, dan 7. Kemudian selanjutnya untuk anggotanya grupnya berarti 2 ditambah H, berarti 2, 5, dan 8. Kemudian yang 3 berarti 3 ditambah dengan H, maka 3, kemudian 6, terus 6 ditambah dengan 3, berarti kan tadi kan modulo 9, berarti dia 0. Untuk 4 berarti 4 ditambah H 4,
7, kemudian 1. Nah, kalau dari sini kan kita lihat polanya, yang G3-nya berarti dia kan sama dengan pola yang 1 plus H. Kemudian ini juga sama dengan pola yang 2 ditambah H. Begitu seterusnya sampai G sama dengan 8. Maka dari itu, karena tadi dijelaskan bahwa jika dua koset tidak saling lepas, maka kosetnya sama. Berarti kalau kosetnya berbeda, dia saling lepas. Ini saling lepas berarti yang berbeda itu H, 1 plus H sama 2 plus H. Jadi indeks H di G itu adalah 3. Kemudian untuk yang bukan contoh, diketahui grup Z dengan operasi penjumlahan dan himpunan H adalah 1, 3, 5, 7 dan sampai tak hingga. Kemudian tentukan indeks H di G. Nah, kita ketahui bahwa grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu adalah grup karena dia tertutup, asosiatif, dan juga memiliki identitas, dan setiap elemennya memiliki inverse. Nah, tadi karena di soal tidak disebutkan bahwa H itu adalah subgrup, maka kita harus memeriksa apakah H itu subgrup dari G. Untuk memeriksanya berarti kita periksa bahwa himpunan H anggotanya 1, 3, 5, 7 sampai tak hingga, berarti himpunan tersebut bukan himpunan kosong. Nah, kemudian identitasnya 0 kan, karena grup aditif, tapi 0 itu bukan elemen dari H, maka syarat ini sudah gagal. Jadi H itu bukan subgrup dari G. Nah, karena H itu bukan subgrup dari G, maka indeks H di G itu tidak dapat didefinisikan. Next, teorema. Kemudian kita ke teorema Lagrange. Jadi teorema Lagrange ini didefinisikan misalkan G itu grup hingga dan H itu subgrup dari G, maka orde G sama dengan hasil kali orde H dan indeks H di G. G sama dengan dikali D. Nah, jadi teorema Lagrange menjelaskan bahwa orde G itu sama dengan hasil kali orde H dan indeks H di G. Untuk simbol matematikanya dan negasinya seperti itu. Next. Ini untuk pembuktian teorema Lagrange. Nah, tadi kan kita misalkan G itu grup hingga dengan orde G itu kita misalkan N, kemudian H subset dari G dengan orde H-nya itu kita misalkan dengan K. Berarti kan di sini kita memisahkan orde grup sama orde subgrupnya. Kemudian akan dibuktikan bahwa K itu membagi N, jadi berlaku N sama dengan K dikali dengan indeks Q. Tadi kan N sama K-nya udah dimisahkan. Nah, kemudian tadi berdasarkan lemma 4.11, jadi koset-koset kiri dari H di G itu membentuk suatu partisi dari G, yang artinya setiap elemen di G itu berada tepat pada satu koset kiri, kemudian dua koset kiri yang berbeda itu saling lepas. Kemudian gabungan dari seluruh koset kiri itu sama dengan G group. Nah, kita misalkan terdapat M koset kiri yang berbeda dari H di G, dengan kata lain berarti indeksnya itu indeks H di G itu M. Nah, berarti koset-kosetnya itu kan ada A1H, kemudian A2H sampai AMH. Nah, kemudian kita akan menunjukkan bahwa setiap koset kiri itu memiliki banyak elemen yang sama dengan H. Nah, kita ambil sebarang kosetnya. Tadi kan kosetnya berarti kita ambil sebarang AH. Kemudian kita mendefinisikan fungsi F, yaitu memetakan H ke AH dengan FH-nya itu sama dengan AH. Nah, kemudian dengan ini kita akan membuktikan bahwa dia itu
bijektif, maka kita harus membuktikan dulu injektif sama surjektifnya terlebih dahulu. Nah, untuk apakah fungsi ini injektif? Jadi misalkan fungsi H1 sama dengan FH2, maka AH1 sama dengan AH2. Nah, di sini kita akan mau menghilangkan A-nya, maka dikalikan dengan inverse. Berarti A inverse dikali A H1 sama dengan A inverse dikali A H2. Nah, karena A inverse dikali A itu sama dengan identitas, maka H1 sama dengan H2. Jadi F injektif. Nah, kemudian untuk surjektifnya kita ambil sebarang X elemen kosetnya. Berdasarkan definisi koset kiri terdapat H kecil elemen H besar, sehingga X itu sama dengan AH. Jadi A kecil H kecil itu elemennya H besar. Nah, kemudian maka X itu FH, jadi F-nya itu surjektif. Nah, tadi kan sudah didefinisikan bahwa FH sama dengan AH. Dan kemudian ini X sama dengan AH, maka X sama dengan FH. Nah, karena dia fungsinya injektif dan juga surjektif, maka fungsi tersebut adalah bijektif. Sehingga orde dari AH, dari koset itu sama dengan orde dari H. Nah, karena A itu dipilih sebarang dari G, maka setiap koset kiri dari H di G memiliki tepat K elemen. Nah, kemudian karena koset-koset tersebut saling lepas, tadi kan yang itu gabungan seluruh koset kiri sama dengan G, maka orde G itu sama dengan kan K ditambah K sebanyak M. Maka diperoleh orde grupnya itu M dikali dengan K. Karena M itu sama, ya, karena tadi kan indeks H di G sama dengan M, dan K-nya itu tadi kita misalkan dengan orde subgroup, dan maka orde grup sama dengan orde subgroup dikali dengan indeks. Maka teorema Lagrange terbukti. Bapak ngisi, Bapak ini masih lanjut ya? Iya, tinggal koroleri. Ya. Langsung koroleri. Akibatnya nggak dibuktikan. Nggih. Oh, Ya, nggak ada buktinya. tidak ada. Ibarat itu ya teori emas sebenarnya kan, cuma buktikannya dengan teori emas sebelumnya sih, nggak ada buktinya. Iya, tidak dibuktikan, Bapak. Ya nanti ditambahkan ya. Karena kan belum ada tuh. Belum ada. Ya nanti ditambahkan ya. Revisinya ya. Kalau nggak ada buktinya kan berarti nggak bisa menjelaskan. Ya, mungkin cukup ya. Iya. Yang terakhir koroleri itu kan. Iya, ini akibat dari teorema Lagrange. Cuma nanti direvisi tuliskan buktinya. Nah, mungkin sedikit catatannya dari Pak Eri. Ini masih banyak ya menggunakan akar di awal kalimat ya. Nggak ada bahasa Indonesia di awal maka itu ya. Itu jadi kesimpulan gitu ya. Nah itu maka di awal kalimat itu di kesimpulan gitu ya. Boleh gitu ya. Terus juga masih belum bisa membedakan antara tambah dan jumlah. Operasi itu tambah ya. Operasi tambah. Nah, kemudian untuk menuliskan operasi himpunan bagian itu sesuai dengan operasinya. Kalau operasinya tambah, menuliskannya bukan A B tapi A tambah B gitu ya. Nanti juga dipakai pada penulisan koset ya. Jadi kalau operasinya jelas, itu ya ditulis sesuai dengan operasinya. Ditulis AB itu karena operasinya kan tidak jelas ya. Nah, ini cara menuliskan dulu. Kalau operasinya tidak jelas, kita sisir saja gitu ya. Tapi kalau operasinya jelas, disesuaikan dengan operasinya. Padahal ada catatan tadi di kelompok itu. Kalau operasinya bintang, harusnya pakai bintang gitu kan. Nah, kalau operasinya apa ya pakai apa gitu ya, konsisten. Kemudian banyak juga tulisan teks di dalam rumus itu yang belum ditegakkan ya. Itu harus tegak ya. Walaupun dalam equation, nah, teksnya harus tegak, nanti lanjut dengan variabelnya. Terus kemudian masih ada lagi. Anda waktu membahas teorema 49, di situ ada GA, GB, G kecil ya. Tapi sebelumnya nggak ada apa arti
G kecil A gitu ya. Nah, yang ada kan apa himpunan dengan himpunan ya, tapi unsur dengan himpunan belum ada. Itu baru ada setelah koset kan. Nah, tapi di sini sudah dipakai gitu 549 itu ya. Nah, tapi sebelumnya harus sebenarnya itu hanya menyederhanakan dari penulisan himpunan. Kalau himpunannya itu satu unsur, maka himpunannya kan ditulis itu ya. Nah, itu kan sama dengan himpunan single, isinya B saja dikalikan A gitu saja. Itu ada penjelasannya. Itu ya. Cuma karena tegak nulis jadi pertanyaan apa arti A gitu ya. Tapi setelah di pembuktian langsung ada pakai. Oh ya, ini juga ada bingung rancu membuktikan kesamaan himpunan. Ada yang ditulis langsung, ada yang saling subset. Yang betul itu membuktikan kesamaan himpunan itu saling subset. Kan nggak boleh dioperasikan langsung, kan nggak ada definisinya kan ya. Misalnya himpunan unsur dikalikan himpunan terus diasosiatif kan nggak ada gitu ya. Nah, ada membuktikan saling Yang ini ya. Tapi ada yang sudah dibuktikan saling subset. Tapi ada nggak semuanya begitu ya. Nanti kita saling subset dan sebutkan akan saling sesuai dengan definisi kesamaan himpunan. Nanti beberapa ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah menemukan contoh bahwa itu bukan subgroup ya, jangan ditulis cari subkosetnya, karena definisi ya, ya sudah kalau bukan subgroup jangan terus kayak karena definisi konset itu harus ada subgroup ya. Setelah Anda tentukan itu himpunannya bukan subgroup ya, ya dari itu saya teruskan yang itu nggak sesuai dengan definisinya. Nah, masih muncul beberapa itu ya. Oke, nanti yang diperiksa di sini. Nanti akan saya posting kayak kemarin ya, catatan nanti. Sampai nanti juga bisa menyimak. Ya. Oh ya, waktu memakai lema 411 ya, 4.11 itu kan fasilitas itu kan partisi ya, partisi. Terus Anda memakai itu di soal apa contoh dan bukan contoh di halaman 13 itu Anda menghitung suatu koset 1, 2, 3K sama dengan itu. Terus alasannya karena 1, 3 itu masuk di koset 1, 2, 3K, maka koset 1, 3K sama dengan koset 1, 2, 3K. Itu dengan menggunakan lema 411. Perlu dijelaskan kenapa? Karena lema 411 itu tidak mengatakan eksplisit itu ya. Kalau kita punya B itu masuk di koset A, apakah BK itu sama dengan AH? Nggak mengatakan itu, tapi dia yang mengatakan apa? Iya, harus dijelaskan tadi penggunaan lemanya gitu ya, karena nggak langsung. Tuh, berarti bedanya harus pada penjelasan ya. Oke, kalau yang kecil, salah tulis, hanya yang salah tulis ya. Dari itu yang ya tadi yang terakhir kurang bukti aja di akibatnya. Kalau nanti dulu saja akibat ya teman-teman. Tapi itu ada yang salah tulis juga di atasnya. Kalau itu masih ada definisi. Definisi tulis di lema. Tapi kalau lema 414 yang terakhir ya, itu di atasnya ada definisi itu kan. Oke, saya kira itu ya dari Pak Heri. Kalau yang lain, misalkan ada pertanyaan di ada ya di forum. Tapi saya cek di forum yang kemarin itu belum dijawab, ada juga yang tanya tapi oleh kelompoknya belum dijawabnya. Itu dijawab dulu. Kalaupun lewat apa-apa ya, jawab saja. Ya. Dan tadi coba saya ngecek, ternyata ada pertanyaan-pertanyaan di forum itu yang boleh yang punya materi belum direspon gitu ya. Ada pertanyaannya itu arah ke materi gitu ya. Nanti silakan didiskusikan biar Anda punya apa ya pedoman untuk diskusi ya. Ya kan ini waktunya sudah nanti yang bertanya sebetulnya tulis saja di arah pertanyaan itu saya. Oke begitu ya. Nanti yang lain kita juga posting yang ada di tentang catatan tadi ya. Nanti kelompok bisa digunakan untuk revisi. Saya yakini saya kira ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.